Anak era 1990-an dulu mendefinisikan sekelompok orang kaya atau konglomerat sebagai sosok yang tajir melintir 7 turunan. Berkat Kevin Kwan dan bukunya yang populer secara global yang berjudul Crazy Rich Asians. Anak-anak zaman sekarang menyebut orang kaya sebagai Crazy Rich. Crazy Rich memiliki hobi menyombongkan diri atau memamerkan kekayaannya di media sosial. Mereka biasanya tidak segan-segan memperlihatkan kegemaran foya-foyanya yang menjadi ciri khas orang kaya baru. Namun, kelompok orang kaya lama, yang seluruh kekayaannya bisa membeli semua harta benda Crazy Rich lebih bersikap santai dan hampir tidak pernah menunjukkan kemewahan. Orang kaya lama menggunakan media sosial untuk menyalurkan hobinya seperti kebanyakan orang. Mengunggah banyak promosi-promosi produk dari gurita bisnis keluarga dan memposting kegiatan sosial. Selain itu, fakta dan sejarah telah menuliskan bahwa kerajaan bisnis mereka terbukti sukses menciptakan lapangan kerja bagi puluhan juta rakyat Indonesia secara turun-temurun. Mereka tidak perlu membanggakan harta dan tata hanya untuk menonjolkan status sosialnya. Siapa sajakah mereka? Semua orang Indonesia tahu Indomie, makanan cepat saji yang menjadi sahabat anak kos dan pekerja di tanggal-tanggal tua. Namun tidak semua pengguna Indomie mengetahui Axton Salim. Karakter Axton Salim memang tidak sepopuler makanan cepat saji besutan bisnis keluarganya. Namun para pebisnis tentu sangat paham dengan kiprah generasi ketiga kerajaan Salim Group. Latar belakang pendidikan Axton tentu saja mentereng. Ia menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar sarjananya pada tahun 2002 di Colorado. Terlahir dari keluarga konglomerat, Axton tidak tumbuh dengan arogan. Di sisi lain, dia tidak memamerkan kemewahan itu secara berlebih. Axton tidak menampilkan koleksi mobil, apartemen, dan rumah mewah di akun Instagram miliknya. Kebanyakan unggahan Axton adalah foto dirinya memakai produk Indofood. Dalam hal fashion, Axton sepertinya lebih banyak mengusung brand lokal ketimbang rumah mode papan atas dunia. Namun bukan berarti tidak memiliki barang mewah dengan kualitas terbaik dari merek luar negeri. Tentunya semua itu ia bisa miliki dengan mudah. Tapi, ia tidak memamerkannya di depan umum. Menurut Forbes, Dato Sri Tahir adalah orang terkaya ke-16 di dunia pada tahun 2021. Total kekayaannya mencapai 35 triliun rupiah. Namun, kekayaan harta tak membuat Dato Tahir tampil sombong. Sebaliknya, dia mengajari anak-anaknya termasuk Grace Tahir, yaitu kesederhanaan. Nama Grace Tahir menjadi populer dan kemudian dikenal banyak orang melalui video YouTube-nya yang berjudul Crazy Rich Glodok. Lahir dari keluarga konglomerat, Grace Tahir memiliki penampilan yang sangat sederhana. Dia tidak memakai tas dan pakaian mewah yang bermerek tinggi setiap hari. Rupanya sikap seperti itu merupakan hasil didikan kedua orang tua, terutama sang ayah. Grace bahkan jarang membawa tas desainer yang harganya bisa mencapai ratusan juta. Martin B. Hartono adalah putra pertama orang terkaya di Indonesia. Ayahnya, Roberta Budi Hartono, adalah pemilik perusahaan grup Jarum. Menurut laporan Forbes, kekayaan bersih Roberta Budi Hartono, 217,6 triliun rupiah. Besar kecilnya gurita bisnis grup Jarum tentu tak lepas dari peran pendiri perusahaan Oihi Guan, kakek dari Martin Hartono. Jarum yang berawal dari perusahaan rokok, kini berekspansi ke berbagai bidang dan berkembang dari generasi ke generasi. Lahir dari keluarga yang mapan, Martin tidak berkomitmen pada bisnis yang sama dengan ayahnya. Ia lebih memilih mengembangkan lini bisnis baru di bidangnya yang ia sukai, yaitu teknologi. Salah satu keberhasilan Martin Hartono dalam berinvestasi pengembangan bisnis di ruang teknologi adalah dengan mengakuisisi beberapa perusahaan digital. Pada tahun 2010, Martin memutuskan untuk mendirikan perusahaan bernama Global Venture Prima Digital sebagai holding company untuk membeli banyak perusahaan internet. Suami dari Grace L., Katwari Putri pemilik Wings Group ini membeli banyak perusahaan internet antara lain Kaskus, Infocos, Dibli, Tiket.com, dan masih banyak lagi. Martin bahkan mengungkapkan bahwa pengembangan bisnis digitalnya sepenuhnya dipercayakan kepada tim dan karyawan-karyawan. Ternyata, uang dan keuntungan bukanlah prioritas utama Martin. Banyak karyawan Martin bahkan mengakui bahwa bosnya adalah orang yang sangat rendah hati, meskipun ia memiliki kekayaan yang tidak akan habis setelah 7 generasi.